Cek. Sebelum khutbah Idul Fitri kita mulakan, saya himbau kepada seluruh jamaah untuk dengan kesadarannya tenang, tidak risau, santai saja dalam menjalani kegiatan pagi hari ini sehingga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'Idul Fitri ba'da yaumas syiyam, ba'da yaumas syiyam Ramadan wa 'Idul Adha ba'da yaumal Arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Hari ini, saat ini, sekarang kita diberi kesempatan berkumpul atau berjamaah di Masjid Miftahul Iman ini 1 Syawal 1447 Hijriah bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 21 Maret 2026 untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dengan berjamaah. Alhamdulillah, tidak ada ucapan yang lebih baik atau yang lebih indah hari ini kecuali rasa puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita semua kesempatan untuk melaksanakan sholat Id pada pagi ini 1 Syawal 1447 Hijriah dengan sehat, selamat dan bahagia hati. Alhamdulillah. Karena perlu kita ketahui bersama, sebelum bulan Syawal ini, bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan, bulan Syaban dan seterusnya, atau sebelum hari ini, 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, atau bahkan 1 tahun yang lalu, di samping kita mungkin ada orang-orang yang terkasih yang mendampingi kita. Mungkin saat ini, sekarang ini, orang-orang yang terkasih yang mendampingi kita sudah tidak ada. Itulah ketetapan Allah yang harus kita sadari dan tidak bisa kita hindari. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya pemimpin yang mendapat gelar Al-Amin, gelar terpercaya, dan satu-satunya pemimpin yang diakui dunia bahwa beliau adalah pemimpin terbaik. Oleh karena itu, kita yang mengaku umatnya, mari kita menteladani beliau, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, khatib berpesan, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala
Karena iman dan takwa adalah salah satu jalan atau satu-satunya jalan bagi kita semua untuk mendapatkan kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrawi. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jamaah salat Id rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Untuk selanjutnya khatib di sini akan menyampaikan pesan sedikit tentang Idul Fitri. Idul Fitri adalah hari raya fitrah, hari raya kemanusiaan, hari raya kesucian. Disebut juga hari raya kembalinya kita kepada kesucian kita. Karena itu sudah sewajarnya kita merenungi makna hari raya ini agar kita mengetahui hikmah di balik itu semua. Fitrah adalah sebutan untuk rancangan Tuhan mengenai kita, bahwa kita diciptakan Allah dengan rancangan sebagai makhluk yang suci dan sakral. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum yang artinya, surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat ini menjelaskan kesucian asal manusia sebelum ia tercemar oleh noda dan dosa. Dari ayat di atas kita memahami bahwa potensi primer manusia adalah fitrah, yaitu suatu kecenderungan kebenaran. Sebaliknya, semakin jauh dari kebenaran, maka hati manusia akan dipenuhi dengan perasaan gundah dan gelisah. Dalam sebuah hadis disebutkan, kebajikan ialah suatu yang membuat hati dan jiwa tenang, sedangkan dosa ialah sesuatu yang membuat dada kita terasa sesak. Seperti halnya seperti imunitas tubuh, fitrah sesungguhnya adalah sistem pertahanan untuk memelihara rohani manusia agar selalu berada dalam koridor ilahi. Ketika ia mendeteksi adanya sesuatu yang menyalahi aturan ilahi, ia pun bereaksi melawan. Maka perbuatan dosa menyebabkan hati kita tidak tenang, menyesakkan dada. Begitulah cara kerja fitrah manusia yang didesain sejalan dengan petunjuk Tuhan, yang tidak mungkin berubah dan tidak akan menyalahi sistem yang ditetapkan untuknya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, begitu sempurnanya mahakarya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia dengan potensi fitrahnya yang lurus, hingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia adalah ciptaan yang terbaik. Tidak hanya fisik atau jasmani, tetapi juga psikis atau rohani. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan bahwa di balik kesempurnaan penciptaannya itu, manusia sangat berpeluang jatuh, terjerembab di tempat yang nista, asfala safilin, thumma radadnahu asfala safilin. Jamaah salat Id rahimakumullah. Nur Halis Majid menjelaskan bahwa manusia itu selain memiliki potensi primer yang fitrah, juga memiliki potensi sekunder yang lemah. Dalam bahasa Al-Quran disebut dhaif. Dalam surat An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dhaifa. Manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah. Di antara kelemahan manusia yang penting untuk kita ingat antara lain adalah berpandangan pendek. Dalam Al-Quran banyak peringatan mengenai hal ini, dan yang paling keras adalah firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 20. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali tidak, bahkan kamu manusia lebih menginginkan sesuatu yang bersifat segera. Karena berpandangan pendek atau ajilah, manusia lebih mudah tergoda pada keuntungan yang bersifat segera atau sesaat, dan tidak melihat akibat perbuatannya itu dalam jangka yang panjang. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak contoh nyata betapa
kesenangan sesaat, ada yang mengurangi timbangan demi keuntungan dagang, ada yang menyalahgunakan jabatan demi menumpuk harta, ada yang merekayasa cerita atau hoax untuk menyingkirkan saingan, bahkan ada yang menjual diri dan kehormatan demi iming-iming jabatan. Semua trik, manipulasi, dan tipuan dilakukan untuk keuntungan yang bersifat segera, walau buruk akibatnya dalam jangka yang panjang. Begitulah hakikatnya dosa, sesuatu yang dalam jangka pendek membawa kesenangan, tetapi dalam jangka panjang membawa kehancuran. Jadi, kelemahan manusia adalah berpikir pendek, lalu karena itu ia mudah tergiur. Faktor itulah yang seringkali menjerumuskan manusia. Jamaah sholat Id rahimakumullah. Kita lahir dalam fitrah, berarti kita hidup dalam kesucian. Pada dasarnya manusia adalah makhluk suci. Ini bisa dilihat bagaimana Islam mengajarkan bahwa jika anak meninggal sebelum akhir balik, maka dia masuk ke dalam surga karena manusia dalam kesucian. Akan tetapi karena kita mudah tergoda, sehingga sedikit demi sedikit diri kita tertumpuk debu-debu dosa dan membuat hati kita menjadi gelap. Semakin sering melakukan dosa, semakin gelap hati kita. Dan pada titik tertentu dosa dianggap sebagai hal yang biasa saja. Bahkan dosa dianggapnya sebagai kebiasaan. Problem terbesar di dalam masyarakat adalah menghadapi orang-orang yang menganggap dosa sebagai kebiasaan. Jamaah sholat Id rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104 yang berbunyi, katakanlah, apakah akan kami beritahu kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya di dalam kehidupan di dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat baik. Surat Al-Kahfi ayat 103. Pada kondisi ini, manusia telah benar-benar kehilangan kehormatannya, hingga derajatnya jatuh serendah-rendahnya, asfala safilin. Bahkan Al-Quran menggambarkan mereka itu seperti kal an'am, ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Jamaah sholat Id rahimakumullah. Begitulah pesan khatib pada pagi hari ini. Kita setelah 1 bulan penuh melaksanakan puasa, diharapkan terbuka hati dan menambah kesadaran untuk menjalani hidup masa kini dan masa mendatang sebagai seorang muslim yang bisa rahmatan lil alamin. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazna wa akhiru da'wahum walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukruhu lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amarakum wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada'i fi binafsi wasani bi malaikatihi
biqadsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatihil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, wa Utsman, wa Ali wa an baqiyatihi sahabatihi wattabi'in at-tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Jamaah salat Id rahimakumullah. Dalam khutbah kedua ini akan saya tambahkan sisipan atau renungan untuk kita semua. Insaflah wahai manusia, jika dirimu ternoda, dunia hanya ngantuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga dunia ini kan binasa, kita kembali ke asalnya menghadap Tuhan yang Esa. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan. Betapa maha besarnya kuasa alam semesta. Siapa yang selalu mengabdi berbakti pada Ilahi, sentosa selama-lamanya di dunia dan akhir masa. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallahi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazidkum washkuruhu 'ala nikmatihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wa akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.